Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar adalah malam penuh berkah. Disebut juga sebagai malam seribu bulan. Keberkahan malam Lailatul Qadar diketahui berganda-ganda. Berikut 7 keutamaan malam Lailatul Qadar. Pertama, Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Mengenai Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadr ayat 1-5. Ibnu Abbas dan selainnya mengatakan, Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW tersebut secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Tafsir Al-Quran Al-Azim 14 ayat 403. Kedua, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadr ayat 3. An-Nahawi mengatakan, amalan di malam Lailatul Qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan. Lataif Al-Ma'arif halaman 341. Mujahid, Qutadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan yang lebih baik dari 1000 bulan adalah sholat dan amalan pada malam Lailatul Qadar lebih baik dari sholat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Za'adul Masyair 9 ayat 191. Sementara menurut Syekh Abdul Halim Mahmud, secara perhitungan 1000 bulan adalah 83 tahun 4 bulan. Ini merupakan standar umur manusia. Lailatul Qadar alfu syahrin lebih baik dari umur manusia, baik umur manusia di masa lalu maupun umur manusia di masa mendatang. Intinya, Lailatul Qadar lebih baik dari usia zaman. Syiar Ramadan halaman 21. Disinilah letak kemuliaan Lailatul Qadar, yang kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan melebihi 1000 bulan. Ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3. Malam penuh keberkahan ini adalah malam Lailatul Qadar. Keempat, malaikat dan juga ar-ruh, yaitu malaikat Jibril, turun pada malam Lailatul Qadar. Keistimewaan Lailatul Qadar ditandai pula dengan turunnya malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada malam itu turun para malaikat-malaikat
dan malaikat Jibril. Quran Surat Al-Qadr ayat 4. Turunnya malaikat ke bumi menandakan turunnya berkah dan rahmat. Mereka akan mengintari hamba-hamba Allah yang membaca Al-Quran, yang berada dalam majelis zikir, yaitu majelis ilmu yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu, karena malaikat sangat mengagungkan mereka. Tafsir Al-Quran Al-Azim 14 ayat 407. Malaikat Jibril disebut Ar-Ruh dan dispesialkan dalam ayat di atas sebab menunjukkan kemuliaan atau keutamaan malaikat Jibril tersebut. Kelima, Lailatul Qadar disifati dengan salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadr ayat 5. Yang dimaksud dengan salam dalam ayat di atas yaitu malam tersebut penuh keselamatan, di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa, dan kesejahteraan disampaikan kepada orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 4. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa pada malam Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Juga akan dicatat ajal dan rezeki, dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Malik, Mujahid, Ad-Dhahhak, dan ulama salaf lainnya. Namun juga perlu dicatat sebagaimana keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah dalam Syiar Muslim 8 ayat 57, bahwa catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah. Takdir ini nantinya akan ditampakkan pada malaikat, dan ia akan mengetahui apa yang akan terjadi. Lalu ia akan melakukan tugas yang diperintahkan untuknya. Dan yang ketujuh, dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1901. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan imanan karena iman adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Sedangkan ihtisaban bermakna mengharap pahala dari sisi Allah, bukan karena mengharap lainnya. Contohnya berbuat riya. Fathul Bari 4 ayat 251. Lalu, kapan tepatnya waktu Lailatul Qadar terjadi? Tidak ada yang tahu pasti, dan itu poin pentingnya. Ketidakpastian waktunya mengandung hikmah yang sangat besar, yaitu membuat manusia terus beribadah setiap malam dengan senantiasa mengharapkan dapat memperoleh kemuliaan Lailatul Qadar. Jika waktunya pasti, tidak hanya cukup menunggu dan kemudian melaksanakan ibadah di waktu tersebut, seperti halnya sholat Jumat dan ibadah-ibadah lainnya. Ya, walau tidak dapat dipungkiri bahwa banyak dari kita yang masih enggan melakukan ibadah yang sudah jelas waktunya, apalagi yang tidak jelas waktunya seperti Lailatul Qadar. Meski demikian, Rasulullah SAW meninggalkan petunjuk bagi umatnya yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Beliau bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lainnya dikatakan, Lailatul Qadar berada di bulan Ramadan pada 10 hari terakhir, yaitu pada malam 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29 atau di akhir malam Ramadan. Barang siapa sholat malam karena iman dan mengharapkan pahala,
maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau dan dosa di kemudian. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu alam.